Aku melihat bagian dalam rumah di Nazaret, sebuah ruangan seperti sebuah ruang makan, di mana anggota keluarga bersantap dan beristirahat pada waktu siang. Sebuah ruangan yang sangat kecil dengan sebuah meja persegi 4 sederhana dekat sebuah peti, yang ditempatkan dekat salah satu tembok. Peti itu juga berfungsi sebagai tempat duduk. Dekat tembok-tembok yang lain ada sebuah alat tenun dan sebuah bangku tanpa sandaran, dan ada 2 bangku tanpa sandaran lainnya dengan semacam rak buku yang di atasnya ada lampu-lampu minyak dan barang-barang lain. Sebuah pintu terbuka ke kebun sayur-mayur dan buah-buahan. Pastilah saat itu nyaris sore hari, sebab hanya berkas-berkas matahari yang samar terlihat pada dedaunan bagian atas sebuah pohon yang tinggi, yang mulai menghijau dengan daun-daun pertamanya. Yesus duduk sekeliling meja. Ia sedang makan, dan Maria melayaninya, keluar masuk melalui sebuah pintu kecil yang menuju ke dalam ruangan di mana ada sebuah perapian, yang cahayanya dapat terlihat melalui pintu yang setengah terbuka. 2 atau 3 kali Yesus meminta Maria untuk duduk dan makan bersamanya, tetapi Maria tidak mau. Ia menggelengkan kepalanya, tersenyum sedih. Setelah menyajikan sayuran rebus sebagai menu pertama, ia membawa masuk ikan bakar dan lalu keju yang agak lembut, seperti keju segar, berbentuk bulat, seperti batu-batu yang dapat terlihat di dasar sungai, dan beberapa zaitun kecil berwarna gelap. Beberapa ketul roti kecil yang bundar datar, kira-kira seukuran piring, telah ada di meja. Roti itu berwarna agak coklat gelap seolah sekamnya belum dibuang dari tepungnya. Di depan Yesus ada sebuah ampora berisi air, dan sebuah cawan berbentuk piala. Ia makan dalam keheningan, menatap bundanya dengan sedih, namun penuh kasih. Sangat jelas bahwa Maria bersedih hati. Ia keluar masuk, semata-mata untuk menyibukkan diri. Meski hari masih terang, ia menyalakan sebuah lampu dan menempatkannya dekat Yesus, dan sementara mengulurkan tangan untuk melakukannya. Ia dengan lembut membelai kepala putranya. Ia kemudian membuka sebuah tas kain berwarna coklat, yang aku pikir murni wul buatan tangan, dan karenanya tahan air, ia mencari di dalamnya, pergi ke kebun kecil sayur mayur dan buah-buahan, berjalan jauh ke ujung, di mana ada semacam ruang penyimpanan. Ia keluar dengan beberapa buah apel yang agak kering yang pastilah diawetkan dari musim panas sebelumnya, dan ia memasukkannya ke dalam tas kain. Ia lalu mengambil seketul roti dan sepotong keju dan memasukkannya juga ke dalam tas kain. Meski Yesus mengatakan bahwa ia tidak menghendakinya, sebab sudah ada cukup makanan dalam tas. Kemudian Maria datang lagi dekat meja, di sisi yang lebih pendek, di sisi kiri Yesus, dan melihatnya makan. Ia menatapnya dengan penuh kasih dan memuja. Wajahnya lebih pucat dari biasanya dan kelihatan tua karena duka. Ada lingkaran pada kedua matanya, yang dengan demikian tampak lebih besar, dan bekas-bekas air mata telah dicucurkan. Matanya juga tampak lebih jernih dari biasanya, seolah dibasuh oleh air mata yang tertahan di dalamnya. Siap untuk mengalir menuruni wajahnya, 2 mata lelah yang berduka. Yesus, yang makan perlahan, jelas di luar kehendaknya, hanya demi menyenangkan bundanya, dan lebih termenung dari biasanya, mengangkat kepala dan memandangnya. Mata mereka bertemu, dan ia memperhatikan bahwa matanya penuh air mata, dan ia menundukkan kepalanya untuk membiarkan Maria menangis. Ia hanya meraih tangan ramping Maria yang ada di pinggir meja. Ia meraihnya dengan tangan kirinya sendiri, mengangkatnya ke pipinya, mengistirahatkan pipinya di atasnya dan lalu menggosok-gosokkan tangan itu pada wajahnya untuk merasakan belayan dari tangan kecil yang gemetar itu, yang ia cium pada punggung tangannya dengan begitu penuh cinta dan hormat. Aku melihat Maria mengangkat tangannya yang bebas, tangan kirinya, ke mulutnya, seolah hendak menahan tangis, dan ia lalu menghapus dengan jemarinya sebutir air mata besar yang telah menetes dari matanya dan mengalir menuruni wajahnya. Yesus melanjutkan makan dan Maria segera pergi keluar ke kebun sayur mayur dan buah-buahan, yang sekarang hampir gelap, dan ia menghilang. Yesus menempatkan siku kirinya di atas meja, mengistirahatkan dahinya pada tangannya, tenggelam dalam pikirannya.
Ia berhenti makan. Ia lalu mendengarkan dan bangkit berdiri. Ia juga pergi keluar ke kebun sayur-mayur dan buah-buahan, dan setelah mencari, ia bergerak menuju sisi kanan rumah. Dan melalui sebuah lubang di tembok batu, ia masuk ke dalam apa yang aku kenali sebagai bengkel tukang kayu. Bengkel itu sekarang sangat rapi, tanpa sebilah papan ataupun serutan kayu yang tercecer, dan juga perapiannya padam. Ada bangku kerja yang besar, semua perkakas disisihkan, dan tak ada yang lain lagi. Maria sedang menangis, membungkuk di atas bangku. Ia kelihatan seperti seorang kanak-kanak. Kepalanya beristirahat pada tangan kirinya yang dilipat dan ia menangis diam-diam, namun dengan sangat pilu. Yesus masuk perlahan-lahan dan menghampirinya dengan begitu lembut, hingga Maria menyadari bahwa ia di sana. Baru setelah ia menumpangkan tangannya ke atas kepalanya yang tertunduk, seraya memanggilnya, "Bunda," dalam suaranya ada suara teguran lembut penuh kasih. Maria mengangkat kepalanya dan menatap Yesus melalui kerudung yang basah oleh air mata, dan dengan kedua tangan terlipat dalam doa ia menyandarkan diri pada tangan kanannya. Yesus menyeka wajah Maria dengan pinggiran lengan bajunya yang besar dan lalu ia memeluknya, mendekapkannya pada dadanya dan mencium dahinya. Yesus tampak agung, ia tampak lebih maskulin dari sebelumnya, sementara Maria tampak lebih seperti seorang gadis kecil, terkecuali wajahnya yang didera duka. "Ayo, Bunda," Yesus berkata kepadanya, dan memeluknya dekat pada dirinya dengan tangan kanannya. Yesus berjalan masuk ke dalam kebun sayur-mayur dan buah-buahan, di mana mereka duduk di atas sebuah bangku yang menempel pada tembok rumah. Kebun sayur-mayur dan buah-buahan sekarang hening dan gelap, terkecuali sinar rembulan dan cahaya yang masuk dari rumah. Malam damai tenang. Yesus berbicara kepada Maria. "Pada mulanya aku tidak mengerti perkataan-perkataan yang hanya dibisikkan saja itu." Dan Maria menganggukkan kepalanya tanda setuju. "Kemudian aku mendengar, dan ajaklah sanak saudaramu datang. Jangan tinggal di sini seorang diri. Aku akan lebih senang, Bunda, dan kau tahu betapa aku membutuhkan kedamaian pikiran demi menunaikan misiku. Kau tidak akan kekurangan kasihku. Aku akan cukup sering datang dan aku akan memberitahumu apabila aku tak dapat pulang ke rumah ketika aku kembali ke Galilea. Maka, kau yang akan datang kepadaku, Bunda. Waktunya akan segera tiba, dimulai ketika malaikat menampakkan diri kepadamu. Sekarang ia datang, dan kita harus menjalaninya, bukankah begitu? Setelah kita mengatasi pencobaan, kita akan memiliki damai dan sukacita. Pertama-tama, kita harus melintasi padang gurun ini seperti yang dilakukan para leluhur kita, sebelum memasuki tanah terjanji. Tuhan Allah akan menolong kita sebagaimana Ia menolong mereka. Dan Ia akan menganugerahkan kepada kita pertolongannya seperti mana rohani demi memberi makan jiwa kita pada saat pencobaan yang sulit. Marilah kita mendaraskan Bapa kami bersama. Yesus dan Maria berdiri dan mereka memandang ke surga, dua kurban hidup yang bercahaya dalam kegelapan. Yesus, perlahan namun dengan suara jelas, mendaraskan doa Bapa kami, dengan memberi tekanan pada kata-katanya. Ia memberi tekanan pada perkataan, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu," dengan memberi jeda kedua kalimat satu dari yang lain. Ia berdoa dengan tangan-tangannya terentang, tidak tepat terentang, melainkan seperti para imam ketika mereka mengatakan, "Tuhan bersamamu." Tangan-tangan Maria terlipat dalam doa. Mereka kemudian kembali ke dalam rumah, dan Yesus, yang tak pernah aku lihat minum anggur, dari sebuah ampora di atas rak buku, menuangkan anggur putih ke dalam sebuah cawan berbentuk piala, dan ia menempatkannya di atas meja. Ia lalu menggandeng Maria dan mendudukkannya di sampingnya dan meminum sedikit anggur, ke dalam mana ia mencelupkan sekeping kecil roti, yang diberikannya kepada Maria untuk dimakan. Ia mendesak begitu rupa hingga Maria menerimanya. Yesus meminum sisa anggur. Ia lalu mendekapkan bundanya ke sisi tubuhnya, dan memeluknya demikian dekat ke hatinya. Baik Yesus maupun Maria tidak berbaring seperti bagaimana lazim pada perjamuan-perjamuan mewah pada masa itu.
melainkan mereka duduk sekeliling meja seperti yang kita lakukan. Keduanya diam, menanti. Maria membelai tangan kanan Yesus dan lututnya. Yesus membelai tangan Maria dan kepalanya. Kemudian Yesus bangkit, dan begitu pula Maria. Mereka saling memeluk dan mencium dengan sangat penuh kasih dan berulang kali. Mereka terus tampak seperti pada titik perpisahan, tapi setiap kali Maria memeluk anaknya lagi dan lagi. Ia adalah bunda kita, namun ia tetap seorang ibunda yang harus berpisah dari putranya, dan yang sepenuhnya sadar akan tujuan akhir dari kepergiannya. Jangan katakan bahwa Maria tidak menderita. Sebelumnya aku memiliki sedikit keraguan, sekarang aku tidak mempercayainya sama sekali. Yesus mengambil mantel biru tuanya, mengenakannya di atas bahunya, dan menarik tudung mantel ke atas kepalanya. Ia menata tas kainnya di punggungnya, agar bisa bebas saat berjalan. Maria membantunya, dan ia tiada henti memperlambat dengan menata jubah, mantel dan tudungnya, seraya membelainya. Yesus berjalan menuju pintu, sesudah membuat sebuah tanda berkat di ruangan. Maria mengikutinya dan pada pintu yang terbuka mereka saling mencium lagi satu sama lain. Jalanan sunyi dan sepi, putih dalam cahaya bulan. Yesus mulai melangkah pergi. Ia menengok ke belakang 2 kali untuk melihat bundanya, yang bersandar pada tiang pintu, wajahnya lebih pucat dari berkas rembulan, matanya berkilau dengan air mata yang bisu. Yesus bergerak semakin jauh sepanjang jalanan putih yang sempit. Maria masih menangis di tiang pintu. Kemudian Yesus menghilang pada belokan jalan. Perjalanan evangelisnya, yang akan berakhir di Golgota, baru saja dimulai. Maria masuk ke dalam rumah dengan bercucuran air mata dan menutup pintu. Ia juga telah memulai perjalanannya yang akan membawanya ke Golgota. Dan demi kita. Yesus bersabda, "Inilah duka cita keempat Maria, Bunda Allah. Pertama, Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Kedua, pengungsian ke Mesir. Ketiga, wafat Yosef. Keempat, perpisahanku dengannya. Sebab aku tahu keinginan Bapa rohanimu. Kemarin sore aku katakan kepadamu bahwa aku akan mempercepat gambaran duka cita kami, agar diketahui orang. Tetapi, seperti kau lihat, sebagian dari duka cita bundaku telah digambarkan. Aku menjelaskan pengungsian sebelum Yesus dipersembahkan, sebab adalah perlu untuk melakukannya pada hari itu. Aku tahu, kau mengerti dan kau akan menjelaskan alasannya kepada Pater secara lisan. Aku telah berencana untuk secara berselang-seling mengganti kontemplasi-kontemplasimu dan penjelasan-penjelasanku mengenainya, dengan dikte-dikte yang benar dan pantas, demi menghiburmu dan rohmu, dengan menganugerahkan kepadamu kebahagiaan besar melihat, dan juga dengan cara ini perbedaan dalam gaya antara tulisanmu dan tulisanku akan menjadi jelas. Selanjutnya, dengan begitu banyak buku mengenaiku dan yang sesudah banyak revisi, perubahan dan polesan telah menjadi tidak nyata, aku ingin memberikan kepada mereka yang percaya kepadaku suatu penglihatan yang membawa kembali kebenaran akan hari-hari hidupku. Dengan demikian aku tidak akan dikurangi, sebaliknya aku dijadikan besar dalam kerendahan hatiku, yang menjadi makanan substansial bagi kalian, demi mengajar kalian untuk rendah hati dan sepertiku, sebab aku adalah seorang manusia seperti kalian dan dalam kehidupan manusiawiku aku mengenakan kesempurnaan Allah. Aku akan menjadi teladan kalian, dan teladan harus selalu sempurna. Dalam kontemplasi-kontemplasi itu aku tidak akan mengikuti susunan kronologis sesuai Injil. Aku akan memilih poin-poin yang aku dapati lebih berguna pada hari itu untukmu atau untuk orang lain, seturut garis pengajaran dan kebaikanku sendiri. Pelajaran dari kontemplasi perpisahanku ditujukan secara istimewa kepada para orang tua dan anak-anak, yang dipanggil Allah untuk berpisah satu sama lain demi kasih yang lebih besar. Itu juga berlaku bagi semua yang harus menghadapi perpisahan yang menyakitkan. Betapa banyak situasi-situasi menyedihkan demikian yang kalian dapati dalam hidup kalian. Itu adalah duri-duri di dunia dan mereka menembusi hati kalian, aku tahu. Tetapi bagi mereka yang menerimanya dengan benak yang berserah diri, aku tidak mengatakan, bagi mereka yang mengharapkannya dan menerimanya dengan sukacita, yang sudah merupakan kesempurnaan, aku katakan, dengan berserah diri,
maka situasi-situasi sedih itu akan menjadi mawar-mawar abadi. Akan tetapi hanya sedikit orang yang berserah diri menerimanya. Seperti keledai-keledai kecil yang gelisah, kalian melawan kehendak Bapa, dan kalian mogok, dan kalian bahkan sesekali berusaha menyerang Allah yang baik dengan tendangan-tendangan dan gigitan-gigitan rohani. Yakni, dengan pemberontakan dan hujat. Dan jangan katakan, aku hanya memiliki hal baik ini dan Allah mengambilnya. Aku tiada memiliki cinta selain dari yang ini, dan Allah mengambilnya. Juga Maria, seorang perempuan yang lemah lembut, dengan kasih yang sempurna, karena dalam perawan penuh rahmat juga cinta kasih dan perasaan-perasaan sempurna, juga Maria hanya memiliki satu hal baik, dan satu cinta di dunia, putranya. Satu-satunya yang tersisa baginya. Orang tuanya telah meninggal lama sebelumnya. Yosef meninggal beberapa tahun lalu. Hanya aku yang ada untuk mencintainya dan membuatnya merasa bahwa ia tidak sendirian. Sanak saudaranya, karena aku, yang asal ilahinya tidak mereka ketahui, agak memusuhinya, sebab mereka menganggapnya sebagai seorang ibu yang tak dapat mendidik putranya, yang bertindak tidak sesuai dengan akal sehat yang baik, dan menolak tawaran-tawaran perkawinan yang dapat memberikan martabat kepada keluarga, sekaligus bantuan material. Sanak saudaranya berpikir seturut akal sehat, menurut pemikiran manusia, kalian menyebutnya akal sehat, tapi itu hanyalah pemikiran manusia, yakni keegoisan, dan mereka menghendaki hidupku sesuai dengan tradisi mereka. Bagaimanapun, mereka merasa selalu takut bahwa suatu hari mereka akan tertimpa masalah karena aku, sebab aku telah berani menyampaikan ide-ide tertentu yang mereka anggap terlalu idealis dan mereka pikir dapat menjengkelkan sinagoga. Sejarah Yahudi penuh dengan ajaran-ajaran mengenai takdir para nabi. Misi nabi bukanlah suatu yang mudah, dan kerap kali mendatangkan kematian atas sang nabi dan kesulitan bagi kaum keluarganya. Dan selalu ada ketakutan bahwa suatu hari mereka akan harus merawat bundaku. Oleh karenanya mereka jengkel dengan kenyataan bahwa ia tidak menentangku dalam segala hal. Bukan, ia tampak dalam keadaan adorasi abadi di hadapan putranya. Konflik ini semakin meningkat dalam 3 tahun hidupku di hadapan publik, dan memuncak dengan celaan-celaan langsung setiap kali mereka bertemu denganku di tengah orang banyak dan mereka malu akan apa yang mereka anggap sebagai kegilaanku dalam menjengkelkan golongan-golongan yang berkuasa. Dan mereka mengecam aku dan bundaku yang malang. Maria tahu akan keadaan jiwa sanak saudaranya dan dapat menduga kemarahan mereka di masa mendatang, tidak semuanya seperti Yakobus, Yudas, dan Simon, atau ibu mereka Maria Klopas. Akan tetapi meski ia tahu apa yang akan menjadi bagiannya selama 3 tahun hidupku di hadapan publik, dan sadar akan takdirnya dan takdirku di akhir dari masa 3 tahun itu, ia tidak melawan, seperti kalian. Ia menangis, dan ibu manakah yang tidak akan menangis karena berpisah dari seorang anak yang mengasihinya seperti aku mengasihi bundaku? Atau karena hari-hari panjang mendatang tanpa kehadiranku di rumah yang terpencil itu? Atau karena masa depan suram seorang putra yang ditakdirkan untuk menyongsong kejahatan orang-orang berdosa yang membalas dendam atas kesalahan mereka dengan menghinakan yang tak bersalah hingga ke tahap membunuhnya? Maria menangis sebab ia adalah penebus dan sebab ia adalah bunda umat manusia yang dilahirkan sekali lagi bagi Allah. Dan ia harus menangis bagi segenap ibu yang tak dapat mengubah duka keibuan mereka menjadi suatu mahkota kemuliaan kekal. Betapa banyak ibu di dunia, yang di tangan-tangannya maut merenggut anak-anak mereka. Betapa banyak ibu, yang anak-anaknya diambil dari sisi mereka oleh suatu kehendak adikodrati. Sebagai bunda segenap umat Kristiani, Maria menangis bagi segenap anak-anak perempuannya, dan dalam duka citanya bagi segenap putranya, yang dilahirkan dari seorang perempuan, akan menjadi para rasul Allah atau para martir demi Tuhan, sebab kesetiaan mereka kepada Allah atau sebab kekejian manusia. Darahku dan air mata bundaku adalah campuran yang menguatkan mereka yang ditentukan memiliki takdir yang gagah. Mengenyahkan ketidaksempurnaan mereka dan dosa-dosa yang mereka lakukan oleh sebab kelemahan mereka dan, di samping kemartiran, dalam apapun yang mereka derita, menganugerahi mereka damai Allah dan kemudian kemuliaan surga, apabila mereka menderita bagi Allah. Para bapa misionaris mendapati campuran itu sebagai nyala api yang menghangatkan mereka di wilayah-wilayah yang diselimuti oleh salju abadi, dan mereka mendapatinya sebagai embun ketika matahari panas terik. Air mata Maria berasal dari cinta kasihnya.
Dan air mata itu memancar dari hatinya yang bak bunga lili. Karenanya air mata itu memiliki api cinta kasih yang perawan, mempelai kasih, dan harum segar kemurnian yang perawan, bagai tetes-tetes air yang dikumpulkan dalam piala sekuntum lili pada suatu malam yang berembun. Campuran kami didapatkan oleh mereka yang dikonsekrasikan di padang gurun suatu kehidupan biara yang dipahami dengan baik, padang gurun sebab hanya hidup dalam persatuan dengan Allah, sementara segala cinta kasih lain memudar dan menjadi cinta kasih adikodrati yang murni, kepada sanak saudara, teman, superior dan bawahan. Campuran kami didapatkan oleh mereka yang dikonsekrasikan kepada Allah di dunia ini, di dunia yang tiada mengerti ataupun mengasihi mereka, suatu padang gurun juga bagi mereka. Sementara mereka hidup di dalamnya seolah mereka sendirian, begitu banyak mereka tidak dimengerti dan diejek demi aku. Campuran kami didapatkan oleh para kurban, ku terkasih, sebab Maria adalah kurban pertama bagi kasih Yesus, dan dengan tangan-tangannya sebagai seorang bunda dan seorang dokter, ia memberikan kepada para pengikutnya air matanya yang menyegarkan kembali dan mendorong pada kurban yang terlebih besar. Air mata suci bundaku, Maria berdoa, ia tidak menolak doa sebab Allah telah memberinya duka cita-duka cita. Ingat itu, ia berdoa bersama Yesus. Ia berdoa kepada Bapa, Bapa kami dan Bapa kalian. Bapa kami, pertama didaraskan di kebun sayur mayur dan buah-buahan di Nazaret demi menghibur duka Maria, demi mempersembahkan kehendak-kehendak kami, kepada Bapa yang kekal. Ketika masa kurban yang semakin besar akan segera dimulai bagi kita, yang berpuncak pada kurban hidupku dan penerimaan bundaku atas wafat putranya. Dan meski kami tiada memiliki suatu pun yang harus diampuni oleh Bapa, demi kerendahan hati kami, yang tanpa salah, mohon pengampunan Bapa agar kami dapat melanjutkan misi kami secara layak, setelah diampuni dan diberi absolusi bahkan untuk suatu helaan napas panjang. Sebab kami hendak mengajarkan kepada kalian bahwa semakin kalian ada dalam rahmat Allah, semakin misi kalian diberkati dan menghasilkan buah. Kami juga hendak mengajar kalian untuk hormat kepada Allah dan rendah hati. Di hadapan Allah Bapa, meski seorang manusia sempurna dan seorang perempuan sempurna, kami merasa bahwa kami ini bukan apa-apa dan kami mohon ampun. Tepat seperti kami memohon, makanan kami setiap hari. Yang manakah makanan kami? Oh, bukan roti yang dibuat oleh tangan-tangan murni Maria dan dipanggang di pemanggangan kecil kami, yang untuknya aku telah begitu sering menyiapkan seikat kayu dan ranting. Juga roti itu perlu sementara manusia ada di bumi. Tetapi roti sehari-hari kami adalah menggenapi. Dari hari ke hari, bagian dari misi kami mohon Allah menganugerahkan itu kepada kami setiap hari, sebab menggenapi misi yang Allah berikan kepada kita adalah sukacita dari hari kita, bukankah begitu, Yohanes kecilku? Engkau juga mengatakan bahwa satu hari hilang, seolah tidak ada, jika kemurahan Tuhan memberimu satu hari tanpa misimu untuk menderita. Maria berdoa bersama Yesus. Adalah Yesus yang membenarkan kalian, anak-anakku. Adalah aku yang membuat doa-doa kalian dikabulkan dan berkenan bagi Bapa. Aku telah bersabda, apapun yang kalian minta dari Bapa, Ia akan memberikannya dalam namaku, dan gereja memanjatkan doa-doanya dengan mengatakan, dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Apabila kalian berdoa, selalu bersatulah denganku. Aku akan berdoa bagi kalian dengan suara lantang, menenggelamkan suara manusiawi kalian dengan suara manusia Allahku. Aku akan membawa doa-doa kalian dalam tangan-tanganku yang tertembusi dan aku akan mengangkatnya kepada Bapa. Dengan demikian doa-doa itu akan menjadi kurban yang tak terhingga nilainya. Suaraku berbaur dengan suara kalian, akan naik bagai sebuah ciuman anak kepada Bapa dan biru luka-lukaku akan menjadikan doa-doa kalian berharga. Beradalah dalam aku jika engkau menghendaki Bapa ada dalam dirimu, bersamamu, untukmu. Kau mengakhiri kisah dengan mengatakan, dan demi kita, dan kau bermaksud mengatakan, demi kita yang begitu tak tahu berterima kasih kepada mereka berdua yang telah mendaki Kalvari demi kita. Kau sungguh tepat menuliskan kata-kata itu. Tambahkanlah itu setiap kali aku memperlihatkan kepadamu salah satu dari duka cita kami. Biarlah itu menjadi seperti lonceng gereja yang berdentang dan memanggil manusia untuk merenung dan bertobat. Cukuplah sekarang, beristirahatlah, damai serta